Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan Jumat yang mulia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terputus sepanjang zaman. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada istri-istri beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara bentuk kasih sayang Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya, terhadap kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita lalu dibiarkan begitu saja, akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang Rasul agar memberikan petunjuk kepada mereka, termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Akan tetapi Fir'aun durhaka terhadap rasul yang diutus kepadanya, maka kami adab Fir'aun dengan adab yang sangat pedih. Demikianlah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang bernama manusia, bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tidak hanya memberikan rezeki, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan hidayah. Dan demikianlah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka memerintahkan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan selain Allah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk menyampaikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim,
dan terhadap orang-orang yang beriman sangat berkasih sayang. Kita bersyukur kepada Allah. Allah mengutus kepada kita seorang Rasul yang dari jenis diri manusia. Beliau Nabi Muhammad SAW bukanlah jin, bukanlah malaikat, tapi manusia yang merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, beliau SAW sangat bersemangat untuk menyampaikan hidayah, untuk menyampaikan petunjuk, keselamatan, keimanan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat yang senantiasa kita ucapkan yaitu kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita akan lihat penggalan yang kedua yaitu syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setiap kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, kepada kita, kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka persaksian tersebut tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan tanpa diyakini dengan hati. Karena kalau demikian itu dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena keimanan orang-orang munafik itu hanya diucapkan dengan lisan namun tidak diyakini dengan hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka di dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik sungguh berdusta. Kemudian syahadat juga tidak hanya cukup diyakini dengan hati dan tidak diucapkan dengan lisan. Karena kalau demikian itu adalah keimanannya orang-orang musyrikun. Karena orang-orang musyrikun mereka mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi mereka enggan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Disebabkan karena kesombongan dan kedengkian mereka enggan untuk mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian syahadat juga bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, akan tetapi harus diamalkan, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan adalah ta'atuhu fima amar. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah melaksanakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kita yang mengikrarkan diri kita syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tasdiq fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa yang beliau kabarkan tentang Allah Azza wa Jalla, apa yang beliau kabarkan tentang nikmat surga, tentang ancaman neraka, tentang perkara-perkara gaib, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Karena apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau bukanlah hawa nafsu, akan tetapi wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, konsekuensi dari ucapan syahadat yang kita ikrarkan, yang kita yakin adalah ijtinab ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang tinggalkan. "Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum." Adapun yang aku perintahkan, maka lakukan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian.
Lihatlah sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyebutkan, tinggalkan apa yang aku larang, semua, tidak ada penambahan. Tinggalkan yang aku larang sesuai dengan kemampuan kalian, tidak ada. Akan tetapi semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW wajib untuk kita tinggalkan. Sedangkan kata beliau, apa yang aku perintahkan atas kalian, maka kerjakan, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini merupakan kemudahan Islam, yang alhamdulillah Islam adalah agama yang mudah, tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Islam adalah tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan. Adapun yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk konsekuensi kita yang mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah adalah wa an la yu'badallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak beramal kecuali apa yang ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wajib bagi kita untuk ittiba', untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali telah dijelaskan, dan tidak juga ada sesuatu yang menjauhkan kita dari api neraka kecuali telah dijelaskan juga oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk ittiba'. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi terakhir sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada para sahabatnya yang membuat hati para sahabat bergetar, yang membuat air mata mereka meneteskan air matanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para khulafa sepeninggal beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Dan hendaknya kalian berhati-hati dari perkara yang baru, karena perkara baru dalam agama disebut bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat, dan sesat tempatnya adalah di neraka, waliyadzubillah. Maka Nabi SAW sudah mengetahui wahyu dari Allah bahwa sepeninggal beliau akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Maka kunci terbebas dari perselisihan tersebut adalah kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin terbebas dari niza', dari perselisihan, dari percekcokan, dari fitnah, maka hendaknya kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap kita wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa-jasa dan perjuangan beliau agama Islam sampai kepada kita. Kalau bukan karena beliau, maka agama Islam tidak akan sampai kepada kita. Bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa menyampaikan Islam, dari mulai dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, hingga harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita mencintai beliau, karena kecintaan kepada beliau yang sesungguhnya, yang hakiki adalah dengan ta'atuhu fima amar, melaksanakan perintah-perintahnya, tasdiq fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, ijtinab ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, wa an la yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan satu amalan kecuali yang ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengada-ngada suatu perkara, suatu amalan tidak pernah ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikutinya. Karena itu merupakan bentuk kecintaan kita juga kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan hendaknya kita berhati-hati dari menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah dari menyelisih perintah Rasul, maka dia akan tertimpa dengan fitnah ataupun tertimpa dengan adab yang sangat pedih. Kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah petunjuk kepada kita untuk senantiasa selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa na'udzubika min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.